Om Swastiastu. Saya Komang Teguh Hendra Putra, saat ini bertugas di SDN 2 Banjarasem. Saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran dengan model balancing atau Brain Balance Learning. Selamat menyaksikan. Pembelajaran tadi sudah berdoa, sekarang kita mau melakukan ini dulu, satu gerakan namanya gerakan silang ya. Bagaimana gerakan itu caranya seperti ini, kalian mengangkat lutut kanan, angkat lutut kanan tapi disentuh dengan tangan kiri. Ini satu, ini tangannya begini dulu. Sudah, angkat lutut kanan, satu, 2, 3, 4, hitung sampai 8, 2 kali 8 ya. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, sekarang masih seperti ini tangannya, tapi yang kalian pakai nyentuh sikunya. Siku. Ya. Kalau yang diangkat kaki kanan, yang nyentuh siku kiri. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Siap? Mulai dari kanan ya, mulai dari kanan. Mana kanannya? Kaki kanan. Kaki kanan mana? Kaki kanan itu pertama naik. Kaki kanan. Udah? Sama? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Sekarang latih. Sekarang yang disentuh telapak kakinya. Nggak pakai siku tapi pakai tangan. Angkat kaki ini sentuhnya. Angkat. Nah, samaan ya, samaan. Kita hitung. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah. Kalian boleh kembali ke tempat duduk. Nah, itu tadi gerakannya untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Pada itu ada otak kiri dan otak kanan. Biar seimbang gerakannya harus silang. Ya. Nah, sekarang yuk, dulu. Ya. Sekarang coba diskusikan dulu bersama teman kelompoknya ya, gambar tersebut. Perhatikan gambar berikut. Itu ada temennya yang jatuh, terus temennya yang lain menolong. Biasanya gimana? Kalau ada temen jatuh, biasanya kalian menolong. Biasanya kalau ada yang jatuh, gimana biasanya? Ketawa. Nah, harusnya ada temen yang jatuh, ditolong. Terus ada gambar kedua. Gambar apa itu? Berebut ayunan. Terus gambar ketiga. Membersihkan kelas. Nah, menurut kalian coba dulu bedakan. Oh, yang ini bagus, yang ini tidak bagus. Ini perlu ditiru, ini tidak perlu ditiru. Itu ya, cari ya gambarnya ya, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Mana yang perlu ditiru, mana yang tidak perlu ditiru. Terus kalian hafal Pancasila nggak? Di sana ada Pancasila. Pancasila. Tuhan Yang Maha Esa. Ayo, mana yang sesuai dengan itu?
cari kira-kira mana gambarnya sesuai dengan nilai berapa. Pertama, cari dulu mana yang bagus dan nggak bagus. Ya, siapa yang mau angkat tangannya yang mau jawab? Duita coba menolong teman, bagus apa tidak bagus? Bagus. Perlu ditiru nggak? Perlu ya. Terus membersihkan kelas. Gimana itu? Bagus. Perlu ditiru? Perlu. Coba belajar sekarang kan ngomong. Menurut saya membersihkan kelas itu adalah kegiatan yang bagus atau baik. Ini perlu ditiru. Coba itu ngomong lengkap. Coba. Siapa yang mau ngomong? Coba Eka. Coba di sana. Jadi kita harus mencontoh apa yang ada di dalam. Ya, bagus. Ada lagi kelompok mana yang belum? Kelompok ini sudah. Nah, ini dua kelompok ini belum. Siapa yang mau mewakili? Boleh kan gambarnya tadi sudah disampaikan sama temannya. Boleh diulang lagi. Siapa yang mau? Dharma atau Peli? Siapa yang mau? Kalau yang di sini kelompok ini siapa yang mau? Bagus. Ayo Peli. Coba berdiri dulu. Sudah biar lengkap menurut saya. Ya. Iya, bagus sekali. Nah, setiap ada kegiatan yang menurut kalian bagus, baik, itu pasti sesuai dengan nilai Pancasila. Berarti kalau yang tidak baik, berarti itu bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Ya. Nah, sekarang aku mau jelaskan lanjutnya. Nilai-nilai apa saja yang ada di sana? Pertama, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan. Terus menghargai ibadah orang lain. Terus tidak memaksakan keyakinan. Menurut kalian, mana gambar yang berdoa sebelum dan sesudah kegiatan? Hah? Gambar yang mana? Coba mana ke depan tunjukkan. Mana gambar yang berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan? Dari sana lihat sana ada. Sini ada satu. Ya. Ya ditunjuk di depan. Ya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Mana? Ini. Ini. Ya, ini adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Dan selanjutnya ini. Ini ada orang beragama Islam. Ini ada orang yang beragama Hindu. Kejadian ini pada saat nyepi. Kalau nyepi boleh keluar atau enggak? Enggak. Tapi yang agama Islam ini keluar dia. Kenapa dia keluar kira-kira? Ya lihat pakai apa dia? Berarti mau apa ini? Mau ibadah. Orang Islam mau ibadah. Orang Hindu sedang merayakan itu tapi tidak boleh keluar. Tapi orang Islam diberikan kesempatan untuk beribadah asalkan tidak pakai suara yang keras. Biasanya kan pakai suara yang keras ya. Sekarang boleh sembahyang diantar dia sembahyang. Dibolehin. Berarti ini termasuk menghargai ibadah orang lain. Betul sekali. Juga bisa termasuk tidak memaksakan keyakinan. Kenapa begitu? Tidak dipaksa orang yang beragama Islam untuk ikut nyepi.
Ya, itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut. Anak-anak, kalian sudah memegang kertas masing-masing, sudah ada gambar. Coba angkat gambarnya. Ya, kertasnya, angkat kertasnya. Alat pewarnanya mana? Ya, sudah. Kalian akan membuat mind map. Contoh mind mapnya seperti di sana ya, Bapak lihat. Sudah. Tulis dulu judulnya di tengah-tengah. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Harus kerjasama biar cepat. Ya. Kerja Pak. Ini belum isi jadinya cari sila-silanya kan? Contoh silanya kan? Sila 2, sila 1 di rumah apa sila? Ya lanjut. Ya, itu paling lain ang warna na. Di tengah-tengah may paling lain ang warna. Siapa yang pembuatnya sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum? Sudah? Sudah? Menu sudah? Ya, silakan. Coba bacakan. Nah, anak-anak yang lain sambil mengerjakan, coba dengarkan ya. Tak ada Pak. Ya, tahu dulu. Sebelah sini darah. Ya. Ini, menunya bacakan. Gas pegang ya. Kembali. Coba. Tahu hak apa? Tahu kewajiban apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus kewajiban yang didapat. Misalnya mendapat kasih sayang,
dari guru, diperhatikan sama guru itu hak. Yang enak-enak biasanya hak. Kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus dilakukan. Lagi, kalau di rumah apa? Kewajibannya di rumah? Membersihkan rumah. Hah? Cuci piring. Habis makan cuci piringnya sendiri. Ya, cuci pakaian. Agas, kamu cuci piring sendiri enggak? Pernah. Nanti kalau habis makan cuci piringnya sendiri. Mana yang jujur? Ada nggak gambar jujur di sana? Nah, yang nomor 2 jujur, ada nggak gambarnya jujur? Ini kira-kira ngapain ini? Ini ada orang yang dompetnya jatuh. Terus dikembaliin, nggak diambil. Itu namanya apa? Jujur. Terus yang itu, ada anak yang merapikan mainan, ada anak yang merapikan tempat tidur. Itu termasuk apa? Ya boleh, membagi tugas secara adil boleh. Bisa nggak itu hak dan kewajiban? Kewajibannya apa? Apakah membersihkan kamar itu termasuk kewajiban? Kewajiban. Berarti termasuk hak dan kewajiban tak? Ya. Akan melakukan kuis. Terakhir, di dalam amplop ini ada gambar, ada 6 gambar. Ya. Terus ada kertas. Di kertas ini pertama-tama kalian isi garis dulu seperti itu ya. Garisnya boleh nggak rapi, nggak pakai penggaris boleh. Yang penting ada 6 kotak yang besar. Buat kotak 6 kotak yang besar. Udah? Buat 6 kotak yang besar. Terus selanjutnya isi angka. Angkanya tidak boleh berurutan 1, 2, 3, 4. Tidak boleh begitu. Angkanya harus diacak. Ini 2 kali langsung 2, 5. Pokoknya acak 2, 6 gitu. Tidak boleh berurutan pokoknya angkanya. Silakan. Boleh nggak diikutin ini sesuai dengan diri kalian. Buat dulu kotak yang besar ada 6 ya. 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah? Terus setelah itu isi angka. Angkanya kecil-kecil di sini. Di pojok kecil-kecil angkanya ya. Setelah itu Pak Guru akan membagikan gambar di dalam amplop. Kalian akan menyesuaikan gambar mana yang harus ditaruh di kotak 1, kotak 2, kotak 3. Ya. Nih, buat dulu garisnya, ayo, buat dulu garisnya. Nah, buat garisnya, ayo. Buat dulu garisnya, nah. Ini amplopnya berisi gambar. Ini amplopnya berisi gambar. Tidak boleh dibuka sebelum dimulai. Jangan dulu dibuka. Aku serahkan aja ya, tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka. Kotaknya yang besar, nah, kotaknya yang besar. Kotaknya besar, habisin kertasnya isi kotak-kotak. 6 kotak. Boleh dimasukin dulu. Kantongin dulu. Gambar yang tadi tidak dipakai, sekarang gambarnya baru. Baru gambarnya. Gambarnya yang besar-besar, makanya buat kotaknya yang besar. Buat kotaknya yang besar. Biar habis satu kertas itu pakai isi kotak. Ini anak-anak seperti ini contohnya. Ini yang 6 yang mungkin 6 ada. Bagi 2 bagi 2.
bangga dengan budaya. Kalian harus tempelkan di nomor, di kotak nomor. Kalau kotaknya seperti ini, berarti di mana ditempel? Ini di sini, nggak boleh di sini. Ini nomornya 2 kan? Kalian acak nomornya ya, nggak boleh berbukan nomornya. Kalau Pak kotaknya Pak Guru seperti ini, berarti Pak Guru harus tempel di sini. Ya, sesuaikan nomornya. Kelihatan? Kelihatan? Sudah semua buat garis isi nomor, acak nomornya apa? Sudah? Ada nomor 1 sampai 6 tapi diacak nomornya. Ya. Isi nomor, sekarang isi nomor. Cepat isi nomor. Sampai 6. Sudah semua isi nomor? Belum ya, tunggu ya sebentar. Acak nomornya ya, Kak. Nomor 1 kan bangga dengan budaya. Kita tambah bangga dengan budaya. Tempelkan nomor 1 kan nomor 1. Iya. Ya. Terus cari gambar yang mendengarkan pendapat. Ini nomor. Ini berapa gambar? Ya. Sudah? Kita hitung sama-sama baru boleh buka gambarnya. Cepet-cepetan ya, nanti gambarnya ditempel pakai lemnya. Ya, itu dan 1, 2, mulai. Yang duluan boleh langsung ke depan, yang duluan selesai. Yang duluan selesai. Gambarnya apa? Gambarnya apa? Hah? Orang sembahyang, yang orang memakai pakaian adat di sana. Ya, terus ini walinya megang, Repa yang bilang. Terus nomor 2, mendengarkan pendapat. Yang mana mendengarkan pendapat gambarnya? Ini mendengarkan pendapat ya, ada temannya bicara, terus mendengarkan pendapat dia. Terus 3 persatuan Indonesia, mana yang persatuan? Iya, bersatu, bekerjasama ya. Terus ketuhanan yang Maha Esa, berdoa, betul. Terus musyawarah, mufakat, ini betul, pemilihan ketua kelas. Terus kemanusiaan yang adil atau sopan, mana sopan? Iya, menyapa guru dengan sopan. Coba perlihatkan di kamera hasilnya. Siniin dikit, siniin, biar tidak kena sinarnya. Ya, kali ini pemenangnya adalah dari kelompoknya Isyana ya. Beri tepuk tangan semua. Ya, silakan dulu. Ya, anak, ini hasil yang tercepat selesai. Dan ini hasilnya sudah bagus ya, sudah ada warnanya. Terus sila-silanya, contoh sila-silanya juga sudah lengkap.
Sekarang beri tepuk tangan dulu untuk kelompok pemenang ini. Pelajaran tadi seru nggak? Senang nggak? Bagian mana yang paling senangnya? Bagian mana? Wih, ya. Memang kalau senang-senangnya senang nggak? Senang-senang. Buat main-mainnya? Senang tapi susah ya? Nah, nanti belajar. Kalau kalian mau belajar pasti bisa gampang buat main-main. Ya, nanti mungkin tadi karena kelompoknya terlalu banyak ya. Nanti kelompoknya lebih sedikit, 3 orang biar gampang. Ada yang nulis, ada yang mewakili. Kalau segini 6 orang susah ya. Apalagi kertasnya kecil, atau nanti kertasnya yang Pak Guru besarin. Ya, gimana? Lain kali mau lagi belajar seperti ini? Ya sudah, sekarang kelas-kelas pimpin doa untuk menutup pelajaran. Siapa yang biasanya? Amplopnya kumpulin, nanti kumpulin. Sekarang berdoa dulu. Siapa, Bondi? Mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Terang saja. Berdoa berarti. Ya, rapikan kelasnya. Tutup jendelanya. Tutup jendelanya ya. Pembelajaran yang memperhatikan keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan, seperti pada model balancing ini, sangat penting dilaksanakan karena selain melibatkan keterlibatan pada aspek kognitif logis siswa, tetapi juga melibatkan emosional, motorik, hingga kreativitas siswa, sehingga pembelajaran menjadi utuh dan bermakna. Pembelajaran ini tidak hanya membantu siswa berkembang secara intelektual, tetapi juga berkembang secara emosional dan kreatif. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran di Indonesia, yaitu selain mengembangkan aspek kognitif, juga membentuk manusia secara utuh. Terima kasih. Om Santi 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 Om.